Selanjutnya tata laksana Jumat tanggal 22 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2026 Miladiah. Insyaallah yang akan menjadi khatib Tengku Hazami Ibrahim, sedangkan muazzin Ustadz Muhammad Ikrar, sedangkan imam Ustadz Muhammad Ikrar dan muazzin Ustadz Danuri. Akhirnya kepada khatib dan muazzin kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun ala man ittabi'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak bosan-bosannya para khatib setiap hari Jumat mengajak khususnya untuk diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Setiap kita takjub dan terheran-heran apabila melihat hal-hal yang luar biasa yang tidak biasa terjadi. Contohnya misalnya di depan masjid raya ada orang jual obat. Dalam jual obat itu dia membuat
sebuah tempat untuk dia sulap sehingga orang beramai-ramai di situ. Kenapa beramai-ramai? Karena ingin melihat sesuatu yang luar biasa. Ada yang dibilangnya nanti orang yang di dalam tong itu menjadi harimau. Ada orang yang nanti dipotong lehernya, setelah itu bisa sambung lagi. Gara-gara itulah manusia berbondong-bondong ke situ untuk melihat hal-hal yang luar biasa itu. Padahal hal-hal yang luar biasa itu banyak. Ada yang baik, ada yang jahat. Kalau kita takjub dengan yang jelek, yang jahat dari syaitan, untuk apa? Karena itu dari syaitan. Akan tetapi kalau kita takjub dengan hal-hal yang luar biasa, yang langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu bagus. Jadi hal-hal yang luar biasa ini ada 7 perkara. Yang pertama, Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Bahasa kita bilang calon nabi ataupun calon rasul di waktu beliau masih kanak-kanak. Seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam disembunyikan oleh ibunya ke dalam gua karena dicari-cari anak laki-laki oleh Namrud untuk dibunuh. Akan tetapi Nabi Ibrahim dipelihara oleh Allah di dalam gua. Beliau cuma menghisap jempolnya, tidak diberi ASI oleh ibunya, tetapi beliau jempolnya sendiri beliau hisap. 2 hari sekali ibunya mendatangi melihat Ibrahim. Kotorannya tidak ada, akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam makin hari makin tumbuh gemuk besar. Ini namanya irhas. Allah berikan kelebihan kepada para nabi dan rasul sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau mau dibunuh oleh Raja Fir'aun di masa itu di negeri Mesir. Maka diambillah bayi Musa ini, dimasukkan ke dalam sebuah keranjang oleh ibunya, dialirkan ke sungai Nil. Maka selamatlah Musa sampailah ke tangan istrinya Fir'aun, Siti Asyah. Ini juga namanya irhas. Begitu juga hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau berumur 4 tahun. Beliau dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, dibersihkan segala isi hatinya dengan air Zam-Zam, dan bekas dibelah oleh malaikat Jibril ini masih ada pada diri Nabi sampai beliau dewasa. Ini namanya irhas. Begitu juga sewaktu beliau berdagang ke negeri Syam dengan budaknya Siti Khadijah binti Khawailid, yaitu Maisarah. Maisarah ini seorang laki-laki, bukan perempuan. Beliau mendampingi Rasulullah berjualan ke negeri Syam. Selama dalam perjalanan, walaupun terik matahari, Rasulullah selalu dinaungi oleh awan. Beliau tidak pernah kena cahaya matahari. Ini dinamakan dengan irhas. Allah berikan kelebihan kepada para calon nabi dan rasul. Masih banyak irhas yang lain, tidak saya sampaikan di sini. Yang kedua, Allah berikan kelebihan ataupun hal-hal yang luar biasa kepada para nabi dan rasul setelah dilantik, setelah dibaiat, bernama mukjizat. Bukan kepada manusia lain. Ada orang katakan, oh ini mukjizat Allah. Tidak, Allah berikan mukjizat kepada selain nabi dan rasul. Kepada kita Allah tidak berikan mukjizat. Ada nama lainnya lagi. Contoh mukjizat Nabiullah
Musa kalimullah membelah laut merah. Beliau lemparkan tongkatnya ke laut merah, maka terbelahlah laut merah itu. Maka itu namanya mukjizat. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu perang Badar, maka ada seorang sahabat bernama Qatadah bin Nu'man. Beliau dipanah tepat di atas matanya. Keluar mata Qatadah bin Nu'man jatuh ke bawah, akan tetapi ada urat-uratnya bergelantungan matanya Qatadah. Maka Qatadah mau memutuskan gelantungan urat-urat yang ada di matanya, mau dibuang matanya. Tetapi ada sahabat lain mengatakan, jangan kamu buang dulu wahai Qatadah. Coba tanya sama Rasulullah, mungkin ada solusinya. Maka Qatadah berjumpa dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, mata saya kena panah. Bagaimana ini Rasulullah? Apakah saya buang mata saya ini? Jangan, kata Rasulullah. Rasulullah ambil matanya Qatadah, dimasukkan lagi ke dalam lubang matanya itu. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau meniup matanya Qatadah. Alhamdulillah, mata Qatadah bisa melihat lagi. Ini namanya mukjizat. Setelah Rasulullah masukkan, malah mata Qatadah ini yang dulunya sudah agak buram, sekarang makin terang mata yang terjatuh itu. Begitu juga dengan ayahnya Khubayb bin Fudaik. Ayah Khubayb bin Fudaik, sewaktu beliau naik di atas kuda, rupanya kudanya itu menginjak ekor ular kobra. Maka ular kobra itu mengeluarkan air ludahnya mengenai mata ayahnya Khubayb bin Fudaik. Maka butalah mata Fudaik ini. Maka di waktu itu Fudaik sudah berumur 80 tahun. Maka Khubayb mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, ayah saya tidak sengaja tadi menginjak ekor ular kobra, maka dia keluarkan air ludahnya mengenai mata ayah saya. Sekarang beliau tidak bisa melihat lagi. Apakah ada solusi wahai Rasulullah untuk menyembuhkan mata ayah saya? Maka datang Rasulullah, diludahlah ke dalam matanya Fudaik, maka keluarlah segala racun-racun yang ada dalam matanya itu. Maka Rasulullah mengatakan, coba lihat wahai bapaknya Khubayb, apakah anda sudah bisa melihat? Maka Fudaik mengatakan, alhamdulillah wahai Rasulullah, saya sudah bisa melihat kembali. Di waktu itu beliau berumur 80 tahun. Bahkan setelah sembuh matanya itu, beliau masih bisa menjahit baju, bisa memasukkan benang ke dalam jarum. Padahal di waktu itu beliau sudah berumur 80 tahun. Ini namanya mukjizat. Dan masih banyak mukjizat-mukjizat yang lain, tidak saya jelaskan di sini mengingat dengan waktu. Yang ketiga, Allah berikan kelebihan kepada wali-wali Allah. Allah berikan kelebihan kepada para ulama yang bernama karamah, ataupun kalau kita bahasa Aceh bilangnya keramat. Contohnya seperti Imam Nawawi, pernah beliau lagi mengarang kitab, beliau menulis kitab. Maka sewaktu beliau menulis kitab, lampu minyaknya habis. Minyak lampu, minyak panyot habis. Maka padamlah lampu sedangkan beliau lagi menulis kitab. Maka di selah-selah jari beliau keluar cahaya, sehingga beliau masih bisa melanjutkan menulis kitabnya. Itu namanya keramat ataupun karamah. Begitu juga pernah terjadi kepada seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni. Beliau bisa berjalan di atas air laut. Ini namanya karamah. Karamah ini biasanya terjadi
dengan amalan-amalan yang sering kita baca. Setelah salat misalnya, apa yang sering kita amalkan? Setiap hari istiqamah kita dengan amalan tersebut dan menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar dan menjauhkan diri kita daripada berbicara tentang orang lain, memburukkan orang lain. Kita jaga diri kita, kita selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang seperti itulah yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan yang ketiga. Yang keempat, Allah berikan kelebihan kepada orang-orang solih. Beliau tidak alim, beliau cuma menjalankan perintah Allah. Kalau masalah agama tidak pandai-pandai kali, tapi beliau kalau ke masjid 5 kali sehari, insya-Allah beliau berusaha untuk hadir. Dan beliau tidak pernah mengganggu orang. Beliau selalu menjaga hatinya, jangan sampai orang tersinggung dengan omongannya, perbuatannya. Maka orang seperti ini diberikan oleh Allah kelebihan yang dinamakan ma'unah. Kan ada kadang-kadang orangnya biasa-biasa saja, tidak alim. Tapi kalau beliau kita berikan air aqua, tolong dibacakan, beliau bacakan ke dalam air, kita minumkan ke anak kita, alhamdulillah sembuh. Ini namanya ma'unah. Begitu juga seperti tsunami yang terjadi 2004 yang lalu. Dari Ulele, misalnya berlari dari Ulele, dibawa oleh air sampai ke Setui misalnya. Tapi masih selamat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya adalah ma'unah, pertolongan oleh Allah. Kalau kita fikir-fikir, bagaimana saya bisa selamat sampai ke sini, sedangkan saya digulung air dari Ulele misalnya. Itu adalah ma'unah. Ma'unah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang soleh, orang yang baik-baik. Akan tetapi kalau itu terjadi kepada orang yang tidak pernah salat, malas berpuasa, suka mengganggu orang, tapi dari Ulele sampai ke sini masih selamat, itu bukan ma'unah namanya. Itu namanya istidraj. Ini berbeda lagi. Tergantung orang, berbeda orang, berbeda namanya. Ini yang kelima, istidraj. Istidraj itu Allah berikan kepada orang yang ingkar kepada Allah. Tidak mau salat pun sesekali misalnya. Tapi makin hari makin kaya terus. Makin hari makin berkembang terus kehidupan dunianya. Yang jangan pergi ngaji, yang jangan salat. Akan tetapi usahanya sehari-hari bertambah-tambah terus Allah berikan. Ini bukan karunia, tetapi namanya istidraj. Itulah kalau kita melihat orang yang kufur terhadap Allah, makin hari makin jaya, itu namanya istidraj. Yang selanjutnya, yang keenam, sihir. Sihir sudah pernah kita dengar. Sihir ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang kufur juga, yang musyrikin, yang tidak pernah mau melaksanakan perintah Allah, selalu berbuat apa yang dilarang oleh Allah. Bahkan sihir ini bisa dipelajari. Jadi jangan terheran-heran kalau kita melihat di TV, di depan masjid raya ataupun di mana-mana orang melakukan sihir. Orang bisa disulap menjadi harimau. Dari dalam topinya bisa keluar merpati. Jangan heran, itu sihir. Sihir itu bisa dipelajari. Jadi itu sihir. Jangan lagi kita terheran-heran dengan hal-hal yang seperti itu. Yang ketujuh, hal-hal yang luar biasa itu Allah berikan kepada orang-orang yang mengaku Nabi padahal bukan Nabi. Ini namanya ihanah. Bagaimana ihanah itu? Ihanah itu Allah hinakan orang-orang yang bukan Nabi, mengaku-ngaku Nabi, akan tetapi apa yang dia perbuat kebalikan. Kebalikan apa yang dia minta. Contohnya dulu masa Rasulullah,
Ada seorang penduduk dari Yamamah. Yamamah itu daerah Riyadh. Riyadh ibu kota Arab Saudi sekarang. Datanglah Musailamah beserta 20 orang dari Yamamah menghadap Rasulullah di Madinah. Wahai Muhammad, kami beserta 20 orang penduduk Yamamah ingin memasuki agama Islam. Akan tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya saya mau masuk Islam. Tidak ada syarat-syaratnya kata Rasulullah. Kalau mau masuk Islam saja. Jadi yang lain, yang 20 orang tu sudah masuk Islam, akan tetapi Musailamah belum mau. Jadi setelah orang ini disuruh keluar oleh Musailamah, baru Musailamah mengatakan, wahai Muhammad, saya mau masuk Islam. Akan tetapi ada syaratnya, kalau nanti engkau wahai Muhammad meninggal dunia, saya sebagai nabinya. Maka Rasulullah menjawab, tidak ada lagi nabi setelahku. Aku adalah penutup bagi segala nabi. Dan nabi itu bukan diminta-minta. Nabi itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau telah memintanya wahai Musailamah, dari aku saja tidak akan pernah kuberikan, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak mau masuk Islam, pulanglah engkau wahai Musailamah. Maka pulang Musailamah ke Yamamah, yaitu di daerah Riyadh, dengan tidak masuk agama Islam, akan tetapi dia belajar sihir. Dia belajar semua ilmu sihir. Yang dia tahu tentang mukjizat Nabi Muhammad, apa yang pernah Nabi Muhammad buat, dia pelajari. Dia pelajari sehingga dia merasa sudah bisa semua apa yang Nabi Muhammad buat, maka dia mengikrarkan dirinya di hadapan penduduk Yamamah. Wahai penduduk Yamamah, di Madinah sana ada seorang nabi bernama Muhammad. Maka kalian penduduk Yamamah jangan lagi pergi ke Madinah, karena di kota Yamamah pun telah Allah turunkan seorang nabi, yaitu aku, Musailamatul Kadzab. Musailamah katanya. Al-Kadzab ini Rasulullah yang memberi gelarnya. Al-Kadzab artinya pendusta. Musailamah. Maka ada juga yang ikut. Sama dengan zaman kita sekarang. Kalau ada orang di daerah kita ini mengaku Nabi, pasti ada 1-2 orang yang mau ikut. Di masa itu begitu juga, ada yang ikut. Kalau engkau Nabi, ada juga yang menentangnya. Kalau engkau Nabi, wahai Musailamah, seorang Nabi itu punya mukjizat. Coba nampakkan olehmu mukjizatmu. Apa mukjizat yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad? Sampaikan ke saya. Dulu Nabi Muhammad dari Makkah menuju kota Madinah, setelah itu para penduduk muhajirin membuat rumah, akan tetapi di Madinah setelah digali sumur tidak ada air. Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Nabi Muhammad meludah sumur-sumur itu, keluar semua airnya, bening dan tawar airnya. Apakah engkau bisa? Bisa, kata Musailamah. Maka Musailamah datanglah ke suatu sumur yang sudah kering, yang tidak pernah lagi keluar airnya. Dia meludah ke dalam sumur itu, keluar airnya sampai meruah, sampai bahasa Aceh sampai karenyah. Tapi air sumurnya itu asin. Setelah asin, bau kencing keledai. Itulah Allah hinakan Musailamah. Padahal Musailamah tadi berharap air itu bening dan tawar, akan tetapi Allah hinakan Musailamah. Air itu memang keluar, tetapi bau kencingnya keledai. Setelah itu, kalau engkau Musailamah seorang nabi, coba nampakkan lagi mukjizatmu. Apa yang pernah dilakukan oleh Muhammad? Nabi Muhammad pernah mentahnik. Mentahnik ini bahasa Aceh pecicap. Pecicap anak mit. Anak kecil, habis itu orang tuanya mengatakan, wahai Rasulullah, anak saya ini rambutnya jarang-jarang. Coba didoakan Rasulullah agar rambut anak saya ini lebat.
maka dikusuk kepalanya oleh Rasulullah, anak itu menjadi lebat rambutnya. Apakah Musailamah bisa? Bisa, kata Musailamah. Diambillah anak kecil bayi yang rambutnya jarang-jarang, dibacakanlah doa oleh Musailamah, rontok semua rambutnya. Sampai sekarang keturunan anak yang pernah rontok rambut botak licin anak itu sampai sekarang masih ada. Itulah keturunan daripada anak kecil yang ditahnik oleh Musailamah. Begitu juga Rasulullah tadi bisa mengobati Qatadah bin Nu'man, matanya. Begitu juga Rasulullah mengobati Fudaik yang matanya diludah oleh ular kobra, sembuh. Jadi dibawalah seorang yang matanya juling. Mata juling, coba sembuhkan matanya biar bisa melihat normal seperti manusia biasa. Maka dibacakan doa oleh Musailamah, malah matanya menjadi buta dua-duanya. Ini namanya ihanah Allah berikan kepada orang-orang yang mengaku dirinya Nabi padahal bukan Nabi. Ini bentuk penghinaan Allah kepada orang-orang yang mengaku dirinya Nabi padahal Nabi palsu. Mudah-mudahan 7 hal-hal yang luar biasa ini bisa menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita. Bisa kita memilah-milah yang mana yang baik, yang mana yang bagus, yang mana yang bisa kita ikuti, yang mana bisa kita jauhi. Semoga hidayah Allah serta taufiknya selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ويا قاضي الحاجات اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والظالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمنافقين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفارة والمرتدين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر